ini dengan NIM 33332400058 dari kelompok 10 tutorial statistika 1. Pada kesempatan kali ini aku mau ngasih video tutorial gimana caranya menyelesaikan soal menggunakan metode distribusi probabilitas kontinu. Dan di sini aku akan menggunakan dua software. Yang pertama ada Minitab dan yang kedua ada RStudio. Oke, langsung saja kita masuk ke soalnya. Nah, untuk soal yang pertama di sini, waktu bertahan hidup tanaman dalam kondisi eksperimen tertentu memiliki parameter bentuk alfa sama dengan 2,5 dan skala beta sama dengan 10. Nah, kita disuruh menentukan probabilitas bahwa tanaman tersebut bertahan hidup lebih dari 14 minggu dengan syarat bahwa tanaman tersebut sudah hidup selama 6 minggu tanpa gagal. Nah, untuk nomor 1 ini kita dapat syarat nih kalau misalnya tanaman tersebut itu udah hidup selama 6 minggu tanpa gagal. Nah, di sini aku udah buat bentuknya ke dalam model matematika yang dimana alfanya tadi adalah 2,5 dan betanya sama dengan 10 dengan syarat dia telah hidup selama 6 minggu. Yang ditanyakannya itu probabilitas jika X-nya lebih dari 14 dan jika X-nya itu lebih dari 6. Nah, pertama kita nyari probabilitas jika X-nya itu lebih dari 14, lalu kita nyari probabilitas jika X-nya lebih dari 6, dan untuk hasil akhirnya itu kita bagi. Jadi untuk probabilitas X lebih dari 14, kita bagi dengan probabilitas X lebih dari 6. Sebelum itu, aku akan coba itu menggunakan software Minitab. Nah, ini aku udah buka software Minitab. Pertama, kita ke calc dulu. Terus habis itu kita cari probability distribution, dan karena untuk nomor 1 ini termasuk dalam distribusi Weibull, kita pilih di sininya distribusi Weibull. Nah, shape parameternya itu kita masukin nilai alpha yaitu 2,5. Untuk scale parameternya kita masukin nilai beta yaitu sama dengan 10. Untuk input konstannya, karena di sini kita memiliki dua nilai X, berarti untuk input konstannya kita masukin nilai X-nya satu-satu. Yang pertama kita masukin nilai X-nya jika X-nya lebih dari 14, berarti kita masukin yang 14 dulu. Nah, jika X-nya lebih dari 14, maka probabilitas yang diperoleh itu 0,901. Berarti di sini kita tulis 0,901. Selanjutnya kita akan nyari probabilitas jika X-nya itu lebih dari 6. Caranya sama, tinggal kita ganti di input konstannya aja. Berarti ini 6, kita klik OK. Hasilnya 0,243. Kita tulis 0,243. Nah, untuk hasil akhirnya itu kita bagi dari probabilitas untuk X lebih dari 14 dibagi dengan probabilitas untuk X lebih dari 6, berarti 0,901 itu dibagi dengan 0,243, maka akan menghasilkan 0,129. Selanjutnya kita akan coba menggunakan software RStudio, dimana alfanya itu tadi sama dengan 2,5, betanya itu sama dengan 10, dan di sini aku masukin nilai probabilitas 1 jika X-nya itu sama dengan 14. Itu rumusnya 1 dikurangin probabilitas dari Weibull. Terus di sini ada probabilitas kedua, yang dimana probabilitas kedua ini aku pakai X-nya itu sama dengan 6. Kenapa pakai dua probabilitas? Karena di soalnya itu ada syarat tambahan kalau misalnya tanaman telah hidup selama 6 minggu. Nah, di sini juga aku masukin sintaks prob sama dengan kondisional, dan untuk rumusnya itu probabilitas 1 dibagi dengan probabilitas 2, yang dimana probabilitas 1 itu jika X-nya sama dengan 14 dan probabilitas 2 itu jika X-nya sama dengan 6, lalu nanti dibagi maka akan memunculkan hasilnya itu hasil akhirnya itu ada di 0,129. Selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 2. Di sini jumlah pengunjung ke sebuah museum dalam waktu 2 jam memiliki parameter lambda sama dengan 12 pengunjung per 2 jam. Berapa probabilitas bahwa jumlah pengunjung selama periode tersebut adalah antara 10 dan 15 orang inklusif. Selain itu, berapakah peluang tidak ada lebih dari 5 orang yang datang dalam 1 jam. Nah, untuk nomor 2 ini itu termasuk ke dalam distribusi Poisson, yang dimana dia memiliki parameternya itu sama dengan 12 atau nilai lambdanya itu sama dengan 12. Untuk X1 nya itu dia ada di 10
dan X2-nya ada di 15. Nah, di sini kita ditanyakan berapa probabilitas jika X-nya itu di antara 10 dan 15 dan berapakah peluang jika tidak ada lebih dari 5 orang yang datang dalam waktu 1 jam. Untuk perhitungan yang pertama, kita cari dulu nih probabilitas jika X-nya itu kurang dari 15. Lalu, kita cari probabilitas jika X-nya kurang dari 9. Kenapa kita pakai 9? Itu karena dalam distribusi kumulatif, itu kita menghitung sampai nilai itu termasuk, yang dimana kita kan mencari X-nya itu di antara 10. Nah, untuk sampai ke 10, itu berarti kita masukin satu angka atau nilai sebelumnya, yaitu 9. Makanya di sini kita dikurangi dengan probabilitas dari 9. Kita akan masuk ke perhitungan Minitab. Di sini langsung kita masuk ke probabilitas Poisson. Nah, untuk min-nya atau parameternya kita masukin 12. Dan untuk input constraint-nya itu kita masukin 15. Hasilnya adalah 0,844. Kita tulis di sini 0,844. Itu dikurangin dengan jika X-nya itu kurang dari 9. Kita masukin lagi. Kita bedain di input constantnya, berarti di sini 9. Nah, untuk probabilitas jika X-nya kurang dari 9 itu sama dengan 0,242. Nah, ini kita kurangin, hasilnya itu dia ada di 0,602 atau sekitar 60%. Nah, di sini itu ada pertanyaan yang kedua. Jika tidak ada lebih dari 5 orang yang datang dalam 1 jam, maka probabilitasnya itu berapa? Nah, di sini berarti P-nya itu tidak ada lebih dari 1 jam. Berarti X-nya itu dia kurang dari sama dengan 5. Nah, di sini min-nya atau parameternya itu kita bagi setengah. Kenapa kita bagi setengah? Karena di sini kita hanya membutuhkan waktu 1 jam. Kalau misalnya parameter dalam waktu 2 jam itu dia memiliki parameter 12. Nah, dalam waktu 1 jam ini dia parameternya berapa sih? Nah, berarti kita tinggal bagi aja dari 12 ini kita bagi dengan setengah, maka akan menghasilkan parameternya itu sama dengan 6. Untuk mencari probabilitasnya itu kita akan coba menggunakan software Minitab. Nah, untuk caranya tetap sama. Tinggal kita ubah di nilai min-nya 6 dan input constantnya kita ubah jadi 5. Maka hasil akhirnya jika X-nya itu kurang dari 5 dan min-nya itu sama dengan 6, itu akan menghasilkan probabilitas sama dengan 0,445 atau sekitar 44%. Selanjutnya kita akan masuk menggunakan software RStudio. Ini aku udah nulis sintaksnya. Yang pertama ada lambda atau parameternya, itu dia ada di 12, X1-nya itu ada di 10, dan X2-nya ada di 15, karena kita mau nyari nilai di antara 10 dan 15. Nah, untuk rumusnya di sini aku pakai sama seperti perhitungan sebelumnya, yaitu probabilitas jika X-nya sama dengan 15 dikurangi dengan probabilitas jika X-nya sama dengan 9, maka hasilnya itu untuk hasilnya itu 0,602. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua, jika tidak lebih dari 5 orang dalam 1 jam, berarti kita masukin lambdanya setengah, yaitu sama dengan 6, dan X-nya di sini sama dengan 5. Kita running. Hasilnya sama dengan 0,445. Nah, perhitungan ini sama dengan kita menggunakan software Minitab, di mana hasil akhirnya itu 0,445, dan yang ini itu adalah hasil pengurangan dari probabilitas 15 dan probabilitas 9. Selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 3.
Di sini ada proporsi pelanggan yang mengajukan komplain terhadap layanan sebuah perusahaan itu mengikuti distribusi beta dengan parameter alfa sama dengan 3 dan betanya sama dengan 7. Kita disuruh menghitung probabilitas bahwa proporsi komplain berada di antara 20% dan 50%, serta tentukan kuantil ke-75 dari distribusi proporsi tersebut. Jadi untuk nomor 3 ini udah jelas kalau misalnya termasuk ke dalam distribusi beta karena memiliki dua parameter, yaitu parameter alfa dan parameter beta. Di sini aku udah mindahin yang dimana diketahuinya itu ada nilai alfa sama dengan 3 dan beta sama dengan 7. Untuk nilai X-nya, karena kita mencari proporsi di antara 20% dan 50%, makanya di sini X-nya itu ada dua, yaitu X1-nya itu sama dengan 20% atau 0,2 dan X2-nya itu sama dengan 50% atau 0,5. Kita akan masuk ke software Minitab untuk mencari nilai probabilitas ini. Pertama, kita ke call, terus kita pilih beta. Nah, ini kita masukin first parameternya itu 3 atau nilai alfanya itu 3. Second step parameternya atau nilai betanya itu sama dengan 7. Nah, untuk input konstannya kita masukin satu-satu nih. Berarti ada 0,5 dan 0,2. Berarti kita masukin yang nilainya 0,5 dulu. Terus kita klik OK. Hasilnya 0,90910. Dikurangin sama probabilitas jika X-nya itu 20%. Nanti kita cari nih probabilitas jika X-nya itu 20%, kita ubah input konstannya aja. Di sini 0,2. Nah, hasilnya 0,261. Ini kalau kita kurangin, hasilnya 0,648. Selanjutnya ini kita disuruh nentuin berapa kuantil ke-75 dari distribusi proporsi tersebut. Nah, ini caranya juga tetap sama, cuman untuk ininya kita pindahin ke inverse cumulative probability, terus input konstannya kita masukin 0,75 atau kuantil yang mau kita cari. Nah, hasilnya itu kuantilnya sama dengan 0,390. Selanjutnya kita akan menggunakan software RStudio. Di sini sintaks yang pertama itu ada alfa dan ada beta, yang dimana alfanya 3 dan betanya sama dengan 7. Nah, untuk nilai proporsi untuk probabilitasnya di sini ada dua, yaitu di antara 20% dan 50%. Berarti X1-nya sama dengan 0,2 dan X2-nya itu sama dengan 0,5. Nah, pertama kita cari nilai probabilitas yang pertama atau probabilitas jika X-nya itu sama dengan 0,2. Di sini X1. Dan kita cari probabilitas yang kedua jika X-nya itu sama dengan 0,5. Di sini X2. Nah, setelah menemukan hasilnya, itu prob kondisional, yang dimana rumusnya itu probabilitas 2 dikurangin probabilitas 1. Kita coba running hasilnya. Kita coba running sintaksnya. Nah, hasilnya adalah probabilitas akhirnya itu ada di 0,648. Ini adalah hasil pengurangan dari 0,910 dikurangin 0,261. Nah, selanjutnya ini ada kuantil. Di sini kita disuruh mencari berapa sih kuantil ke-75 dari probabilitas ini. Dan di sini kita masukin nilainya aja, yaitu 0,75. Dan kita coba running. Maka hasilnya itu ada di 0,390. Nah, jadi untuk nomor 3 ini diperoleh hasil akhirnya atau probabilitas di antara 20% dan 50% itu sama dengan 0,648 dengan kuantil ke-75 itu sama dengan 0,390. Oke, mungkin itu aja video tutorial yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.